Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Alat-alatnya sama seperti ketika kita membuat rangkaian listrik seri, hanya saja yang membedakan di sini adalah jumlah kabelnya lebih banyak. Nah, kita kenalan dulu ya, apa itu rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian arus listrik yang disusun secara bercabang atau sejajar. Nah, ini ada ralat ya, kemarin kan Ibu bilang yang seri itu sejajar. Maaf, yang maksudnya yang sejajar itu adalah yang paralel. Nanti kita lihat sejajarnya itu bagaimana sih. Kalau seri itu kan berderet. Nah, kalau paralel itu sejajar. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita mulai dulu untuk menyusun contoh rangkaian listrik paralel. Oke, sekarang kita mulai ya menyusun rangkaian listrik paralel. Sama seperti saat menyusun rangkaian listrik seri kemarin. Baterai dulu. Arah kutubnya sama ya, positif negatif. Lalu kita pasang lampunya. Nah, yang dimaksud sejajar adalah seperti ini. Lampunya disusun sejajar atau bercabang seperti ini bentuknya. Kalau seri kemarin kan begini ya, ini artinya berderet. Nah, kalau paralel sejajar atau bercabang. Maaf ya, kemarin salah. Ini saklar di sini dibuka dulu ya saklarnya. Sekarang kita pasang kabelnya. Tumpuk. Udah gini, lihat penampakan kabelnya ruwet ya. Sekarang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lampunya menyala? Oke, harus dipegang dulu, kabelnya kendor. Nah, gitu terlihat anak-anak, nyala ya. Nah, beginilah penampakan dari rangkaian listrik paralel. Bisa dilihat di sini karakteristiknya. Paralel itu sejajar atau bercabang. Lalu kabelnya banyak. Rangkaian kabelnya cenderung rumit. Ya. Lalu apalagi? Dia memiliki kekurangan, yaitu karena pemasangannya rumit, maka dia membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal daripada pemasangan pada rangkaian listrik seri. Oke, tetapi rangkaian paralel itu memiliki kelebihan. Di antaranya nyala lampunya sama terangnya. Lalu ketika salah satu komponen rusak, misal lampunya mati salah satu ya, itu tidak akan mengganggu komponen atau nyala lampu yang lain. Maaf ini kendur. Nah, begitu. Ketika salah satu lampu mati, lampu yang lain tidak ikut mati. Berbeda ketika seri kemarin, satu lampu mati, yang lain ikut mati. Begitu. Nah, itulah tentang listrik paralel. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dalam bentuk gambar ya. Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian kombinasi. Ini namanya kombinasi ya. Kenapa disebut kombinasi? Karena dia ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralelnya. Yang Ibu beri warna merah adalah paralel, yang Ibu beri warna hitam adalah seri. Jadi di sini ada rangkaian paralel, ada rangkaian serinya. Nah, ada baterai, saklar 1, saklar 2, saklar 3, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Sekarang Ibu jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada rangkaian listrik kombinasi. Yang pertama, anak-anak masih ingat bukan bahwa saklar itu adalah alat yang digunakan untuk membuka dan menutup arus listrik atau menyambung dan memutuskan arus listrik. Sekarang perhatikan dulu saklar yang satu. Nah, ketika saklar 1 itu dibuka atau dia mati, otomatis di sini tidak ada arus listrik. Ya, jika saklar 1 itu dibuka atau dia diputuskan, otomatis lampu 1 juga akan mati.
Nah, lalu pindah ke yang berikutnya. Jika saklar 2 dimatikan, maka lampu 2 juga akan mati. Karena apa? Karena tidak ada arus listrik yang berjalan di sini. Lalu yang di sini. Ketika saklar 3 dimatikan, yang akan mati adalah lampu 3 dan lampu 4. Begitu. Jadi ketika saklar 1 dimatikan, tetapi saklar 2 dan saklar 3 nyala, berarti lampu 1 mati, tapi lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 nyala. Begitu ya. Ketika saklar 2 dimatikan, tapi saklar 1 dan saklar 3 nyala, berarti yang menyala adalah lampu 1, lampu 3, dan lampu 4. Lalu ketika saklar 3 mati, sedangkan saklar 1 dan saklar 2 tetap menyala, berarti yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2, sedangkan lampu 3 dan lampu 4 mati. Oke, kita lihat rangkaian kombinasi yang berikutnya. Di sini ada 2 baterai, 2 saklar 1, saklar 2, dan 4 lampu. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Nah, pada rangkaian ini, jika saklar 1 mati, sedangkan saklar 2 dinyalakan, apa yang akan terjadi? Ya, jangan berpikir bahwa lampu 3 dan 4 mati, lampu 1 dan 2 tetap nyala karena saklar 2 menyala. Salah. Yang betul, ketika saklar 1 mati, maka seluruh lampu akan mati. Karena apa? Ingat, saklar itu membuka dan menutup arus listrik. Arus listrik kan datangnya dari kutub positif ini ya. Gini, menuju ke kutub negatif. Nah, karena di sini diputus, otomatis berhenti di sini. Belum sampai di sini tuh udah berhenti. Jadi ketika saklar 1 mati, otomatis semua lampu akan mati. Kenapa? Karena tidak ada arus listrik yang berpindah, tidak bisa berpindah. Dia di sini terputus. Gitu ya.